Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Bagi saudara-saudara petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, di awal tahun ini, di awal tahun 2024, langsung saja dulur kita melakukan perawatan karena memang sudah waktunya kita, untuk kebun saya ini sudah waktunya kita lakukan perawatan berupa penyepraian. Jadi untuk hari ini, untuk penyepraian di video kali ini, karena kondisi cuaca di beberapa hari untuk di daerah saya sini cukup cerah dulur-dulur, hampir untuk intensitas hujan itu berkurang secara drastis, bisa saya katakan seperti itu. Mungkin sudah di 5 harian tidak turun hujan dulur-dulur. Jadi untuk penyepraian kali ini saya akan melakukan pemberian nutrisi berupa asam amino plus ZPT. Nah, tujuannya apa? Untuk memaksimalkan lagi penyerapan nutrisi dari tanaman dulur-dulur. Nah, inilah untuk keadaannya. Untuk cuaca juga cukup cerah, dan untuk beberapa buah dulur alhamdulillah sudah mulai siap kita lakukan pemetikan. Mungkin ini adalah yang terakhir dulur ya, ataupun terakhir untuk pemetikan, dan jumlahnya tidak terlalu banyak dulur. Perkiraan saya di angka 3 kintalan, tapi alhamdulillah dengan sistem bujang seta seperti ini kita bisa terus melakukan pemanenan di hampir setiap bulan dulur-dulur, karena memang dengan tipe buah yang berjenjang dan juga dengan beberapa kondisi tanaman yang memang urutan berbuahnya itu tidak sama dulur-dulur. Nah, itu juga sangat berpengaruh dulur-dulur. Nah, untuk penyepraian kali ini dulur-dulur, saya masih tetap menggunakan fungisida yang biasa saya pakai, dan juga insektisida untuk abamectin juga masih tetap dulur. Hari ini saya berikan insektisida tambahan merek dagangnya lupa, tapi untuk bahan aktifnya itu di Mehepo dulur-dulur ya. Nah, ini untuk dosis pelekat hari ini saya berikan 250 ml untuk kurang lebih 600 liter air. Nah, untuk penyempraian biasanya satu berumbang ini biasanya saya kadang masih menambah dulur-dulur ya untuk dosis, karena memang cara saya melakukan penyepraian harus sampai tuntas, baik ke dalam-dalam kanopi pohon deruk dan juga batang dulur-dulur. Untuk mankosep hari ini saya berikan dosis 1 kilo untuk 600 liter air. Nah, untuk jaga-jaga masih tetap saya menggunakan dosis tinggi, karena tidak tahu dulur kalau nanti setelah penyempraian itu terjadi hujan dulur-dulur ya. Karena memang untuk buah di kebun ini perlu proteksi yang sangat baik dulur-dulur, karena memang untuk tingkat kerontokan juga cukup tinggi di musim hujan seperti ini. Nah, untuk tambahan fungisida hari ini saya berikan bahan aktif sulfur, dan alhamdulillah untuk beberapa tanaman hampir sebagian besar juga masih terus muncul tunas, walaupun tidak banyak yang membawa bunga dulur, ada beberapa yang membawa bunga. Dan untuk penggunaan abamectin masih terus saya pakai dulur, karena dengan sifat tanaman bujang seta seperti ini untuk pencegahan trip dan juga apit itu sangat perlu kita lakukan dulur. Cuma untuk dosisnya hari ini saya berikan dosis kecil 250 untuk 600 liter air. Nah, ini adalah tambahan dulur untuk bahan aktif di Mehepo, dan juga satu bahan aktif saya lupa namanya. Ini saya coba untuk pertama kali saya lakukan ataupun saya pakai dulur, karena kata beberapa senior itu cukup bagus dulur dalam pengendalian hama-hama penggeret ataupun keper-keperan seperti itu. Jadi hari ini saya coba pakai. Nah, untuk dosis sendiri saya berikan 250 untuk 600 liter air. Dan yang terakhir ini adalah nutrisi asam amino plus ZPT dulur-dulur ya. Nah, karena
Walaupun di musim hujan dulur, biasanya saya sangat jarang menggunakan ZPT untuk musim hujan, tapi karena ada asam aminonya dulur ya, sekalian saya beli. Tapi untuk musim hujan yang cukup tinggi dengan intensitas yang cukup tinggi, saya sangat jarang menggunakan dulur, karena beberapa hari ini untuk hujan di daerah saya itu tidak, hampir jarang dulur ya. Kalau istilah bahasa sayanya itu metat dulur-dulur ya. Jadi setelah diguyur hujan beberapa hari, ada jeda waktu, tanaman itu tidak ada hujan seperti itu dulur. Nah, pas di seperti ini saya beranikan untuk memberikan asam amino ataupun ZPT dan plus ZPT dulur ya. Untuk bahan aktifnya, untuk merek dagang tadi saya menggunakan Betamon. Jadi hari ini semoga setelah saya berikan ini, untuk penyerapan nutrisinya juga lebih baik dan untuk buahnya bisa jauh lebih besar-besar lagi dulur. Nah, itu tujuan untuk penyemprotan kali ini. Nah, kembali lagi untuk fungsi dari asam amino dulur. Sebenarnya untuk asam amino sendiri, asam amino tunggal dulur-dulur ya. Nah, untuk asam amino tunggal yang saya pakai itu sangat baik digunakan di musim kemarau ataupun musim hujan dulur. Nah, berhubung untuk yang saya pakai ini mengandung ZPT, jadi saya juga harus sedikit wanti-wanti dalam penggunaannya, karena takutnya nanti ketika kita berlebihan ataupun di cuaca yang kurang bagus kita menggunakan ZPT, takutnya malah akan mempermudah penyakit terutama jamur dalam menyerang tanaman kita dulur-dulur. Nah, makanya untuk musim hujan dengan intensitas tinggi, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan ZPT dulur-dulur ya, apalagi untuk bahan-bahan GA3 seperti itu. Saya cukup tidak merekomendasikan, lebih baik kita menggunakan kalsium, kalium ataupun beberapa unsur hara mikro lainnya agar tanaman jauh lebih baik. Dan khusus untuk asam amino secara tunggal dulur ya, tidak ada kandungan ataupun tambahan ZPT-nya. Nah, seperti itu. Karena untuk asam amino sendiri itu selain untuk memperkuat tanaman, dia akan membantu menstimulasi dulur-dulur, menstimulasi enzim-enzim pertumbuhan pada tanaman, sehingga untuk penyerapan nutrisi dari tanaman itu akan jauh lebih baik. Dan salah satu fungsi yang paling baik dari asam amino, nah ini biasanya dulur-dulur ya sering sekali bertanya kepada saya, Mas, untuk tanaman saya kenapa kok kerdil? Nah, bisa sekali-sekali dicoba menggunakan asam amino, karena salah satu fungsi asam amino yaitu tadi dulur, menstimulasi secara alami seperti itu untuk enzim-enzim pertumbuhan, sehingga untuk pertumbuhan dari tanaman itu akan jauh lebih baik seperti itu dulur. Untuk asam amino sendiri selain sebagai stimulan untuk enzim-enzim pertumbuhan, dia juga mempunyai manfaat yang sangat baik dulur-dulur, yaitu salah satunya adalah mencegah tanaman kita dari stres akibat cekatan udara, cekatan musim dulur ya, entah itu musim kemarau ataupun musim hujan. Karena untuk lahan yang memang biasanya drainasenya kurang bagus, itu akan mengalami stagnan, karena air yang berlebih itu juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan dulur-dulur ya, entah itu baik pertunasan ataupun pembesaran buah. Nah, lebih-lebih ketika pada musim hujan seperti ini drainase kita kurang baik, itu akan berdampak kurang baik terhadap akar dulur-dulur. Nah, maka dari itu salah satu kunci untuk menjaga lahan kita ataupun tanaman kita itu baik di musim hujan yaitu drainase. Dan untuk mempertahankan itu perlu kita tambahkan unsur seperti asam amino seperti ini dulur, agar nanti pertumbuhan dari tanaman di musim ketika hujan sudah mencapai puncaknya ataupun intensitas hujan sedang tinggi-tingginya, tanaman sudah siap. Nah, seperti itu. Jadi yang terpenting dalam penggunaan unsur asam amino ini, tanaman akan sangat tidak mudah terserang penyakit, karena memang kita semua tahu di musim hujan untuk serangan hama itu juga akan jauh lebih berat, dan apalagi untuk serangan penyakit yaitu penyakit jamur, entah itu embun tepung, busuk buah, rontokan seperti itu, entah itu rontok daun, rontok bunga ataupun rontok buah seperti itu dulu.
Dan itulah salah satu fungsi asam amino yang sangat baik bagi tanaman dulur-dulur. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Untuk bakal buahnya alhamdulillah sudah mulai terlihat. Untuk rata-rata ukuran sudah mulai sebesar bola bekel dulur-dulur ya. Sehingga untuk itu kemungkinan di beberapa minggu ini sudah akan saya lakukan pemupukan lagi, yaitu sudah mulai saya masukkan unsur-unsur P dan juga K, dan mengurangi mendominankan unsur fosfat dan kalium, dan juga kita kurangi sedikit untuk penggunaan nitrogennya agar buah dari tanaman ini, tanaman jeruk, bisa lebih maksimal dalam hal pembesaran dan juga lebih manis seperti itu dulur. Nah, atau istilahnya untuk pemupukan periode ini sudah kita mulai dengan pembesaran seperti itu dulur, ataupun tahap pengisian dulur ya. Nah, ini adalah sisa-sisa yang kemungkinan siap petik untuk di minggu ini dulur-dulur ya. Untuk ukurannya jumbo-jumbo dulur, karena ini merupakan, kalau istilah daerah saya itu adalah buah apitan ataupun buah di sela-sela dulur-dulur ya. Dan alhamdulillah untuk di kebun ini hampir setiap bulan itu sudah bisa menghasilkan, walaupun dengan jumlah yang tidak banyak dulur-dulur. Nah, seperti itu dulur ya. Nah, untuk harga sendiri masih stabil di harga 12.000 untuk di daerah saya dulur-dulur ya. Karena memang untuk daerah saya sini memang untuk harga jual dari petani itu cukup tinggi. Tapi ya seperti itu dulur. Untuk perawatan memang bisa saya katakan untuk biaya juga cukup tinggi untuk di daerah saya seperti ini dulur. Karena memang yang pertama yang sering saya ulas yaitu tentang resistensi hama, seperti yang sering saya ungkapkan dulur-dulur ya. Nah, demikian dulur video singkat mengenai penyepraian kali ini, dan salah satunya adalah fungsi dari asam amino yang saya berikan ke tanaman. Semoga video ini bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi dulur-dulur semua. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia.